Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Hak Kekayaan Intelektual kelas F ingin mempresentasikan materi implementasi regulasi dalam upaya perlindungan hukum terhadap kasus desain industri sebagai hak kekayaan intelektual. Disusun oleh Igna Ikrima dengan NIM belakang 208, Raffi Oktario Mahdi dengan NIM belakang 211, Muhammad Ardian Fatihah Irawan dengan NIM belakang 309, dan yang terakhir Muhammad Al-Rasyid dengan NIM belakang 310. Masuk ke bagian abstrak. Artikel ini membahas urgensi perlindungan hukum terhadap desain industri dan implementasinya dalam konteks sistem hukum nasional, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelanggaran desain industri. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mengamankan hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Artikel ini mengidentifikasi kerentanan desain industri terhadap pelanggaran dan pemalsuan, menyoroti risiko yang dihadapi para pelaku industri. Analisis terperinci terhadap kasus-kasus studi menggambarkan dampak negatif dari ketidakmampuan perlindungan hukum terhadap desain industri. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti studi kasus ini adalah melalui metode normatif preskriptif dengan data utamanya berupa data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan analisa perundangan-undangan yang berkaitan dengan desain industri. Dan berdasarkan hasil penelitian, ini disimpulkan bahwa hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh negara. Baik, pendahuluan. Desain industri merupakan elemen krusial dalam pembangunan industri suatu negara, membantu menciptakan produk bernilai tambah ekonomi tinggi. Perlindungan hukum terhadap desain industri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 di Indonesia diperlukan untuk mencegah pelanggaran seperti penjiplakan atau pemalsuan. Faktor-faktor seperti kebutuhan pengguna, tren pasar, teknologi keberlanjutan, dan aspek sosial mempengaruhi desain industri. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, kurangnya penelitian pasar, dan ketidaksesuaian dengan tren pasar dapat menjadi latar belakang masalah yang mengakibatkan kegagalan produk. Terbatasnya teknologi yang diperlukan dan kesalahan ergonomi juga dapat menjadi masalah. Pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan dengan menggunakan material ramah lingkungan dan metode produksi efisien energi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kesesuaian dengan budaya lokal dan anggaran konsumen serta pemasaran yang efektif juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan produk. Metode penelitian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode normatif bersifat preskriptif dengan jenis data sekunder. Sumber data sekunder melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang dilakukan melalui studi kepustakaan mencakup pencarian data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip, dan peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian. Sumber data sekunder diolah menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan kasus, yaitu statute approach, yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum primer melibatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan KUH Perdata. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal, hukum, pendapat ahli hukum, karya ilmiah, makalah, dan majalah. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus dan sumber dari internet. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi dasar hukum terkait desain industri sebagai hak kekayaan intelektual. 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus desain industri dan implementasinya dalam sistem hukum nasional. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Igna Ikrimah. Implementasi dasar hukum terkait desain industri sebagai hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000,
Desain industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Untuk memperoleh hak desain industri, diperlukan suatu mekanisme berbentuk pengajuan melalui permohonan atau permintaan pendaftaran desain industri yang harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Perlindungan hukum terhadap desain industri diberikan melalui proses pendaftaran yang akan menghasilkan hak desain industri bagi pemegang hak. Hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama atau first to file, yaitu orang yang pertama kali mengajukan permohonan hak atas desain industri bukan berdasarkan orang yang pertama kali mendesain. Kemudian, seperti yang diketahui, perlindungan terhadap kekayaan intelektual memiliki makna yang sangat penting bagi dunia usaha. Kekayaan intelektual ini menjadi kunci utama dalam persaingan dan perkembangan suatu bisnis. Pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual tidak hanya bermanfaat untuk melindungi kegiatan bisnis, tetapi juga untuk mencegah suatu usaha dari pelanggaran hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran HKI. Desain industri berfungsi sebagai alat untuk memperoleh nilai tambah industri yang signifikan dalam suatu sektor industri. Menurut Undang-Undang Desain Industri, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain bersifat sementara, di mana selama periode tertentu, pendesain memiliki hak eksklusif untuk menjalankan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain tersebut. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif yang berlaku dalam perlindungan hukum di bidang desain, di mana pihak lain dilarang melakukan atau melaksanakan tindakan lain yang mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain tanpa persetujuan dari pemegang hak atas desain tersebut. Perlindungan hukum terhadap desain industri dan implementasinya dalam sistem hukum nasional. Perlindungan hukum terhadap desain industri merupakan salah satu aspek penting dalam mengamankan hak kekayaan intelektual serta mendorong inovasi dalam dunia industri. Undang-undang serta regulasi yang mengatur desain industri dirancang untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya melindungi desain dari peniruan atau penggunaan tanpa izin. Perlindungan ini juga memastikan bahwa pencipta desain industri dapat menikmati manfaat ekonomi dari karyanya dan memberikan insentif bagi inovasi lebih lanjut. Implementasi perlindungan hukum terhadap desain industri melibatkan berbagai mekanisme serta prosedur yang diatur dalam undang-undang. Pendaftaran desain industri seringkali merupakan langkah awal yang diperlukan untuk memperoleh hak eksklusif. Meskipun Undang-Undang Desain Industri telah diberlakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih khusus, Undang-Undang Hak Cipta tetap memberikan perlindungan tidak langsung terhadap desain industri yang telah diwujudkan sebagai karya terapan. Lebih lanjut, terkait dengan administrasi pendaftaran desain industri, implementasi sistem yang menggabungkan hak cipta tanpa pemeriksaan dan sistem paten melalui pemeriksaan belum efektif secara praktis. Idealnya, penerapan sistem kombinasi ini diharapkan memungkinkan para desainer terutama dari kelompok UKM untuk memperoleh perlindungan desain industri tanpa pemeriksaan substansif atau jika ada pemeriksaan itu terjadi akibat oposisi karena desain dianggap tidak baru. Namun, dalam kenyataannya, banyak desain industri yang telah terdaftar meskipun tidak memenuhi kriteria kebaruan sehingga menciptakan sengketa setelah penerbitan sertifikat desain industri. Kemudian dalam prinsipnya, Indonesia dengan tegas pula mengakui bahwa hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya serta menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan mendapatkan perlindungan atas karya ilmiah, sastra, atau seni yang dihasilkan. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menghormati kebebasan yang diperlukan dalam penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif. Dalam konteks pembaharuan serta pengembangan hukum di bidang hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia, penting untuk memberikan prioritas kepada penanganan masalah budaya hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual agar hukum yang dibuat dapat berfungsi dengan efektif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau KI memiliki dampak yang signifikan pada dunia usaha, karena kekayaan intelektual menjadi kunci persaingan dan pengembangan suatu perusahaan. Pemahaman akan hak kekayaan intelektual atau HKI tidak hanya bermanfaat untuk melindungi bisnis, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran hukum yang mungkin terjadi akibat penggunaan tanpa izin terhadap HKI. Kemudian, usaha kecil dan menengah atau UKM sebagai elemen penting dalam perekonomian nasional memainkan peran utama dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja serta pelayanan ekonomi kepada masyarakat.
Selain itu, praktek saling meniru dalam produk-produk umum yang dihasilkan dianggap sebagai hal yang wajar, sementara pemahaman terhadap syarat kebaruan desain industri masih kurang. Oleh karena itu, perlu memberikan perhatian khusus kepada UKM dalam konteks kekayaan intelektual, sehingga ketidaknyamanan terkait dengan budaya masyarakat komunal di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi Undang-Undang Desain Industri. Oke, pada bagian penutup, perlindungan hukum desain industri mencakup aspek-aspek seperti definisi, persyaratan, pengecualian, hak eksklusif, dan proses pendaftaran. Hak desain industri diperoleh melalui pendaftaran, memberikan hak kepada pendaftar pertama. Undang-undang tersebut mengatur perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif memungkinkan pemegang hak memberi atau menolak izin penggunaan desain. Perlindungan represif melibatkan sanksi, denda, dan hukuman terhadap pelanggar. Keberhasilan perlindungan tergantung kepada kebaruan dan pendaftaran desain. Selain itu, hak cipta otomatis diberikan pada ekspresi kreatif tanpa pendaftaran. Pemerintah dalam regulasinya telah berupaya memberikan perlindungan, namun perlu diperkuatkan melalui sosialisasi dan promosi produk UKM. Perlindungan hukum desain industri sangat penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan lingkungan industri yang mendukung. Segala perbaikan mengenai undang-undang desain industri dapat memperbaiki masalah seperti pendaftaran tanpa pemeriksaan yang menyebabkan sengketa, serta pemahaman syarat kebaruan dan peningkatan kesadaran tentang hak kekayaan intelektual oleh para pelaku usaha atau masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan suatu sengketa hak kekayaan intelektual pada kemudian harinya. Lalu materi ini kelompok 4 referensi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, kemudian deskripsi perlindungan hukum desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, kemudian perlindungan hukum pemegang hak desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, kemudian perlindungan desain industri dalam upaya memajukan produk lokal dalam era revolusi industri 4.0, kemudian perlindungan hak cipta hak terkait Juni 2010. Kemudian referensi selanjutnya ada perlindungan desain industri di Indonesia, kemudian hak kekayaan intelektual dalam kekayaan tradisional, kemudian perlindungan hukum sengketa desain industri dan hak cipta, kemudian perlindungan hukum atas desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian aspek hukum pendaftaran hak cipta dan paten. Kemudian perlindungan hukum desain industri dalam pelaksanaan prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls, studi kasus putusan nomor 35 PK garis miring PD titik sus HKI tahun 2014. Kemudian referensi selanjutnya yaitu perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas, kemudian perlindungan hukum desain industri di dunia maya, kajian overlapping antara hak cipta dengan hak desain industri, kemudian dilema dan problematik desain industri di Indonesia, kemudian perlindungan desain industri, tantangan dan hambatan dalam praktiknya di Indonesia, dan referensi yang terakhir yaitu KI dan HKI, serta implementasinya bagi Indonesia dalam pengantar tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan aspek edukatif, dan marketing. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.